Dan dalam statement lain beliau mengatakan, ini banyak statementnya Imam Syafi'i. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah. Ya. Ini dinukil juga dalam satu kisah. Saya sedikit selipkan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Dinukil sebuah kisah, Bu. Imam Ahmad pernah bertamu ke rumahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama anaknya, nak, ini yang sedang bertamu ini ulama besar. Lazimi dia. Duduk sama dia. Satu hari aja. Datang hari ini, besok pulang gitu ya. Maka anaknya Imam Syafi'i duduk sama Imam Ahmad. Dia perhatikan sikap-sikapnya, perbuatannya. Karena dia tahu alim itu pasti pakaiannya, tutur katanya, apa segala macam pasti berdasarkan ilmu. Maka malam itu, begitu Imam Ahmad datang dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan agak banyak. Ya. Makannya lebih banyak dari yang biasanya. Sementara anaknya Imam Syafi'i diajarkan sama Imam Syafi'i, jangan makan banyak. Muncul pertanyaan di benak dia, kok bisa ini orang alim makan banyak? Tentu di sini bukan berarti berlebihan ya. Tapi maksudnya porsi yang biasanya mungkin ini lebih banyak sedikit gitu. Kemudian dia masih penasaran tapi dia belum tanya ayahnya. Dia tidur satu kamar sama Imam Ahmad. Rupanya dia tidak tidur aneh. Dia perhatikan Imam Ahmad lagi buat apa. Imam Ahmad rupanya lagi duduk di sebuah tempat. Dia tidak banyak ngomong. Imam Ahmad lagi merenung gitu ya. Tidak sholat tahajud. Semalam suntuk gak tidur tapi gak tahajud juga. Duduk aja diam. Gitu, kayak orang lagi diam. Gitu kan. Terus azan subuh, Imam Ahmad ke masjid. Anak Imam Syafi'i ikutin. Menurut anak Imam Syafi'i, Imam Ahmad gak wudu. Langsung pergi ke masjid sholat subuh. Pas sarapan, dia ngomong sama ayahnya. Ayah, Anda mengatakan ini tamu Anda orang alim. Tapi ada 3 kejadian yang membuat saya penasaran. Yang pertama, dia makan malam semalam cukup banyak. Anda suruh saya makan sedikit. Yang kedua, dia tidak sholat tahajud. Menurut saya para penuntut ilmu itu nggak mungkin ada yang tinggalin sholat tahajud. Gimana saya memahami? Karena sholat tahajud itu bagi orang-orang beriman yang sudah levelnya faham. Itu nggak mungkin luput malam tidak tahajud. Kemudian yang ketiga, dia sholat subuh tanpa wudhu. Kata Imam Syafi'i, baik kita dengarkan dari orangnya. Datanglah kepada Imam lalu ditanya, wahai Ahmad, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad ya. Anak saya ini saya suruh lazimi kamu dari kemarin dan dia punya pertanyaan dengan sikapmu. Kata Imam, silahkan tanyakan. Yang pertama, kenapa kamu makan banyak semalam? Anak saya bertanya. Dia bilang, saya biasanya tidak makan banyak. Dan kebetulan kemarin memang saya belum makan ya porsinya. Dan begitu dihidangkan, karena ini dihidangkan oleh Anda, wahai Imam Syafi'i, maksud Imam Syafi'i, saya yakin ini adalah harta halal, maka saya perbanyak makanan halal untuk menguatkan tubuh saya. Khusus, tapi bukan saya seharian makan banyak semua, tidak. Di kali itu saja. Karena saya tahu kalau halal masuk ke tubuh saya tidak butuh makan beberapa jam ke depan, sehingga ini bisa menguatkan saya ibadah. Itu harta halal. Yang kedua, tidak sholat tahajud. Dia bilang semalam, saya lagi merenungi hadis Nabi SAW, sambil saya merenung, sambil saya coba mengorek faedah hadis itu. Saya merenung. Kayak misalnya hadis apa gitu ya. Terus saya merenung faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga. Itu semalam suntuk. Dan saya kalau berdiri, pindah tempatnya, itu konsentrasi bisa pecah. Saya melihat menuntut ilmu dan mencarinya seperti lebih afdal daripada sholat malam. Nah, ini berhubungan dengan perkataan tadi Imam Syafi'i ya. Menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Sholat tahajud itu sholat sunnah. Ya. Tapi itu renungan Imam Ahmad. Bukan berarti setiap malam dia tinggalkan tahajud. Tidak. Tapi di malam itu tidak tahajud karena dia lagi merenungi ilmu. Begadang untuk memikirkan ilmu. Terus yang ketiga, katanya kau pergi sholat subuh tidak wudhu. Dia bilang saya masih punya wudhu dari sholat isya. Saya nggak tidur. Tidak batal. Maka wudhu malam isya saya pakai untuk subuh. Selesai. Imam Syafi'i balik pada anaknya mengatakan, bukankah saya sudah bilang ini orang alim? Gitu kan? Jadi yang kita jadikan saksi bahasan, sholat malam pun ditinggalkan untuk nuntut ilmu. Ada statement juga beberapa ulama mengatakan penahnya para alim itu, tintanya itu lebih afdal daripada darahnya syuhada. Karena dia kalau sudah nulis ilmu itu, dia ngajarkan kepada umat. Itu tadi saya bilang, mungkin bisa 1000 mujahid siap untuk mati syahid. Karena semangatnya dari para ulama. Makanya dulu kalau ada jihad di masa dulu ya, di masa sahabat, di masa tabi'in, mereka tidak pernah luputkan ada saru, pasti ada ulama diajak. Dan tujuannya untuk motivasi, mujahid, ayo jihad, mati syahid, ini dalilnya, ini gini. Diajarin orang. Orang jadi semangat mau perang.
Itu kan luar biasa. Makanya mahal sekali kedudukan mereka itu. Makanya memuliakan alim itu penting sekali, Ibu sekalian ya. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam statement yang lainnya, laisa ba'dal faraidi afdal min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih wajib setelah ibadah-ibadah wajib kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan, tidak ada yang lebih wajib setelah itu dibandingkan menuntut ilmu. Ini lebih penting daripada semua aktivitas yang lainnya. Dan ini semua tentunya dikuatkan juga dengan banyak sekali hadis Nabi SAW ya. Tapi saya masih kuatkan lagi dengan perkataan Imam Syafi'i yang lain. Beliau mengatakan man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang mau mendapatkan dunia dia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu. Kalau nggak sadar lanjutan statement beliau mengatakan wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau dua-duanya, mau dunia mau akhirat dia harus punya ilmu juga. Jadi ilmu agama ini luar biasa manfaatnya gitu ya.